Jadi good readers, salah satu bukti bahwa Ayub itu tidak gentar terhadap tuduhan teman-temannya adalah dia siap untuk mati. Shalom good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan lanjutkan renungan kita dari Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30. Ada 30 ayat, jadi tetap setia membaca firman Tuhan. Ya, good readers, kalau kita merasa dituduh ataupun disalahpahami, tentunya kita tidak akan tinggal diam. Setidaknya kita memberikan sebuah klarifikasi supaya orang tidak terlampau terlena dengan tuduhan-tuduhannya. Demikian juga dengan Ayub. Ayub menuduh balik para sahabatnya karena mereka mungkin tidak bisa memahami apa yang sedang ia derita. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-20, di ayat yang kedua. Juga sikap dan komentar mereka memperlihatkan bahwa mereka lah yang sebenarnya gentar menghadapi suatu penderitaan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-21. Jadi bagaimana Ayub itu menggambarkan, ataupun mereka yang sahabat-sahabat yang melihat penderitaan yang dirasakan oleh Ayub, sebenarnya satu sisi membuat mereka sangat ketakutan juga. Kegentaran itu terjadi. Maka ketika mereka melihat Ayub, jujur, mereka menggambarkan derita yang dialami oleh Ayub ini adalah satu gambaran bahwa sebenarnya Ayub ini sedang melakukan ataupun Ayub ini sedang melawan Tuhan. Cuma Ayub tidak sadar apa yang sedang dia alami. Karena mungkin di sisi yang lain Ayub itu juga memiliki banyak sekali kekurangan. Nah, oleh karena itu Ayub menceritakan bagaimana keintegritas di dalam kehidupannya. Dan salah satunya adalah dia melihat tentang kematian. Nah, kematian bagi Ayub itu adalah sebuah kegirangan, sebab ia tahu bahwa dirinya itu benar, di ayat yang ke-10. Jadi, dalam kata-kata Ayub sendiri, ia tidak pernah meminta uang suap. Kemudian dia hidup dalam jujur, ayat 25, tidak berdusta atau curang, ayat 28 dan 30, saleh dalam hubungannya secara sosial masyarakat, ayat 23 dan 24. Jadi kita bisa melihat bagaimana tentang moralitas, integritas, dan juga spiritual daripada Ayub. Dia menerangkan bahwa dia hidupnya benar, begitu ya. Dan kalau dia hidupnya tidak benar, maka dia akan bercerita tentang kematian itu adalah bukan suatu hal yang menggembirakan. Tetapi kematian itu bagi dia adalah suatu hal yang menggembirakan. Karena apa? Karena dia bisa menyambut kematian itu dengan satu kegembiraan. Karena memang dia hidupnya saleh, dia hidupnya benar, tidak melakukan segala kejahatan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, good readers, dalam satu kalimat di ayat yang ke-24 dikatakan, ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Jadi Ayub meminta kepada teman-temannya dengan detail, bagaimana engkau bisa tahu bahwa engkau menuduh aku punya melawan Tuhan, ataupun melakukan dosa dan seterusnya, maka ajarilah aku. Kalau memang aku ada yang salah, tolong tunjukkan dengan tepat. Bukan sembarangan menuduh. Nah, ini yang maksudnya Ayub. Jadi good readers, salah satu bukti bahwa Ayub itu tidak gentar terhadap tuduhan teman-temannya adalah dia siap untuk mati. Dan siap untuk mati di sini bukan berarti mati konyol, tetapi dia siap untuk mati berarti dia memang benar-benar hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Dan kalau memang ada ketidaksalehan, maka silakan tunjukkan dengan hal apa aku tersesat, artinya dengan jelas, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang palsu. Good readers, pada hari ini kita kembali diingatkan ya bagaimana Ayub melawan, tanda petik melawannya ya, melawan ataupun menjawab daripada perkataan teman-temannya itu dengan integritas dirinya. Nah, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita lebih sering menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan emosional, marah-marah dan seterusnya, atau seperti Ayub? Kalau memang aku ada yang salah, maka ajarilah aku. Kalau memang aku ada kekeliruan yang sangat fatal, maka tolong tunjukkan dengan tepat dan benar, supaya aku tidak menjadi keliru. Kita hari ini belajar banyak hal daripada Ayub. Di tengah penderitaannya sangat menyakitkan dan sangat menderita, dia masih mau siap untuk dikoreksi hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita pribadi?
Apakah kita termasuk orang yang siap untuk dikoreksi hidupnya seperti Ayub? Dan kalau kita memang tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan misalnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan memiliki integritas? Oleh karena itu, Good Leaders, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini supaya menjadi kekuatan kita juga, supaya menjadi perubahan hidup kita semakin lama semakin dekat dengan Tuhan, semakin lama semakin menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Have a nice day and God bless us.